Anjay, apa sih daily trader nih? Masih banyak orang-orang yang kurang edukasinya, masih banyak orang-orang yang pengen nyemplung tapi tidak tahu caranya gitu kan. Tidak tahu kayak mana cara masuknya, belajarnya dari mana. Nah itu, tahu. Anjir. Bapak ini ikut juga ini. Aja cerita. Adalah mungkin 50 juta, 100 juta itu mungkin ada. Serius? Gitu. Masya Allah. Enggak, Pak. Ada berbahaya juga. Asik. Hehehe. Kenalan lu. Willy. Aku enggak. Kenalan. Ayo. Aduh, jadi malam nih kita malamnya agak kelabur, Pak. Iya kan? Apa tuh kelabu tuh? Kelabur nyantai-nyantai sambil nongkrong, diskusi, nongkrong. Daripada kita nongkrongnya cuman sekedar nongkrong, ya kan? Kita ke kafe ngabisin duit terus ngopi-ngopi. Lebih baik kita ngobrol di depan kamera, stay tune ya. Siapa tahu dari pembicaraan kita yang mungkin banyak hal, banyak pembicaraan sedikit banyak pasti ada manfaatnya. Nah, harapan dari SNI ini sedikit lah aku kasih for information lah. Aku tuh pengen ngajak, boleh nyantai. Nah, aku tuh pengen ngajak, yuk kita tuh coba kita berikan suatu tongkrongan itu ada hal-hal yang positif yang bisa kita ambil. Karena aku pikir per hari ini banyak kawan-kawan yang cuman nongkrong, cuman kayak mabar, cuman ngabisin waktu ngegibah dan segala macamnya gitu. Nah, aku pengen coba memberikan suatu nilai-nilai budaya lah, ataupun culture untuk kawan-kawan ataupun untuk teman-teman lah mungkin yang mungkin nonton nantinya. Ada hal-hal positif yang bisa diambil dari obrolan tongkrongan, walaupun cuman kayak ya nyantai gitu nah. Kita sambil ngerokok, sambil ya minum-minum yang inilah kan gitu kan. Jadi kayak gitu Pak Bayu. Ini kayak mana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Willy. Alhamdulillah. Kapan sampai ke Jambi, Wil? Sampai ke Jambi sekitar 2 minggu yang lalu. 2 minggu, udah lama ya di sini ya? Ya, udah lumayan. Berarti libur nih berarti ya? Lagi liburan. Asik. Ini for information, jadi di mana kampusnya, Wil? Di Jogja, Wil? Di Jogja, cabang UGM. Cabang UGM, Mas. UGM. Apa tuh? Kalau boleh tahu universitasnya? Amikom. Amikom. Iya. Kepanjangannya? Nah itu, tahu. Anjir. Masa nggak tahu, Cok? Dulu tuh sama kayak itu. Apa tuh? Apa yang di Unama dulu tuh sebelum itu? Stikom. Stikom. Cuma kan sekarang Amikom sudah jadi universitas. Oke. Tetap panggilannya Amikom. Tetap panggilan identiknya Amikom. Berarti lebih ke ini ya, ke IT gitu, ya. teknologi dan lain segala macam. Jurusannya apa, Wil? Jurusan informatika. Informatika. Ya, Kayak kalau emang kita yang informatika. asik. Siap kalau Pak Bayu nih. Katanya kan udah baru wisuda, kan? Masih hangat. Masih hangat, Masya Allah. Kalau boleh tahu Pak Bayu, jurusan apa Pak? Saya dulu jurusan perekonomian. Ekonomian. Perekonomian? Fakultas ekonomi. Oh, Fakultas Ekonomi jurusan? Jurusan manajemen keuangan. Asik, Manajemen. asik, siap. Jadi baru wisuda gitu ya. Masih hangat ini. Pembicaraan baru wisuda nih, Will. Sedikit Will disclaimer nih. Orang-orang yang baru wisuda nih biasanya punya grand planning yang keren nih Pak. Wah, Asli. apa nih kalau boleh tahu? Boleh sharing-sharing. Nah ini yang penting nih. Apa grand planning seorang Bayu Prakasa? Setelah lulus. Setelah dari lulus. wisuda. Sesuai Wisuda. inilah sesuai jurusan kita kan. Asik. Apa tuh? Ekonomi. Ekonomi. Karena kita ingin membantu perekonomian masyarakat kita itu. Anjay. Jadi apa planning kau Pak waktu dekat lah? Ya. Ya harapan-harapan atau mungkin cita-cita. Kalau harapan banyak kan. Ah iya betul. Kalau yang mau dituju kan Insya Allah. kita mempekerjakan orang-orang Orang-orang untuk apa? mendapatkan pekerjaan gitu. Asik. Jadi membuka suatu lapangan pekerjaan. Nah. Lebih tepatnya wira swasta. Oke siap. Insyaallah. Insya Allah. Ya, semoga Allah ridho ada. Alhamdulillah. Kalau untuk Willy yang masih panjang di dunia perkuliahan, sekarang rutinitasnya apa Will? Rutinitas. Selain kuliah, gitu kan ada hal yang menopang atau Kalau hal yang sekarang menunjang? lagi liburan, ya libur. Oke, jadi santai. Santai kali. Siap. Healing ke Jambi dulu ya. Healing Jambi. Dari kampung. Dari kampung bukan healing. Jadi selama kuliah di sana rutinitas selain kuliah apa Will kalau boleh tahu?
buat tugas. Emang Iya kan? emang anak mahasiswa. Kalau kuliah itu kuliah, biasa ada tugas. Oh, Oke, Jadi betul. Kalau langsung main. Nah, kalau kayak Bayu kan selain dia punya kuliah, dia sedikit banyak ada sedikit bisnis yang dia jalanin gitu kan. Bisa apa tuh? Nah, ini Agil, banyak. Nah, kalau Willy lah mungkin kan dia di Jogja jauh, udah Pak ya. Nah, Kalau di Jogja ini kira-kira rutinitasnya apa selain karena kebetulan kan Willy juga anak informatika, anak IT gitu Kalau kan. sekarang Yang bergerak di bidang, yo pasti update to date tentang teknologi dan lain segala macamnya lah. Gitu kan. biar kita tahu kan kultur anak IT itu gimana Bener, kan. sharing-sharing Yang lah di ya. Jogja pula kan. Nah, itu dia. Kan beda kultur yang di Jogja dengan yang di Jambi. Iya. Apa nih sekarang? sekarang lebih ke dunia kripto. Asik, ini nih yang ditunggu-tunggu sama Daily, kawan-kawan. nih. daily trader. Daily trader ya, Iya. anjay. Apa sih daily trader nih? Hari-hari Hari-hari menjual. menjual. Jual dan beli. Iya iya. Pokoknya berhubungan dengan jual dan beli tetap. Iya. Tidak ada unsur riba di sini ya. Karena jual dan Beli. Asik. Ngomong-ngomong kripto nih. Kapan sih kenal dunia kripto gitu kan? Kayaknya Bayu juga udah asing karena selaku anak-anak manajemen kan. Tentu Ekonomi. Iya, nah ekonomi pasti update tentang kayak dunia cryptocurrency, perbankan, investasi, saham dan lain segala macamnya. Toh instrumen-instrumen keuangan pasti anak-anak muda sekarang sudah ada asing lah seharusnya gitu kan. Nah. Tapi masih banyak juga hal-hal anak kawan-kawan gitu yang sekarang nih masih tabu dengan hal-hal yang seperti itu. Masih banyak orang-orang yang kurang edukasinya, masih banyak orang-orang yang pengen nyemplung tapi tidak tahu caranya gitu kan. Tidak tahu kayak mana cara masuknya, belajarnya dari mana, main di situs apa kan. Malahan mohon maaf, kemarin aku bahas sama kawan aku juga, identik kawan-kawan per hari ini masih terjebak di dunia perslotan. Iya kan? Ya tidak menutup kemungkinan per hari ini fenomena per hari ini kawan-kawan masih banyak yang terjebak di sana. Tuh aku pengen padahal banyak loh instrumen keuangan yang lain mungkin bisa dibilang tidak instan, tapi bisa memungkinkan hal itu cepat mendapatkan keuntungan, walaupun penuh proses, ya kan? Nah, salah satunya yang saya riset tuh kripto. Kebetulan nih, Willy kan selaku seseorang yang menggiati lah di dalam bidang ini. Kira-kira nih Will, sampai tadi kan pertanyaannya dari mana dulu? Kenal kripto, mungkin bisa hal ini dari pembicaraan kita mungkin bisa teredukasi lah untuk kawan-kawan, mungkin ada yang mungkin bisa agak lebih ditanyakan lebih lanjut, bisa ditanyakan di kolom komentar. Asik. Lanjut, Will. Kenal kripto tuh sebenarnya udah lama. Cuman kan dulu SMK masih di pondok, jadi akses HP itu belum ada. Oh, berarti sebelumnya Iya, pondok? Pondok Siap. di Magelang. Asik. Terus balik kan, ketemu sahabat Bayu. Ketemu Bayu. Iya. Oke. Rupanya Bayu juga tahu. Iya. Iya, Sinkron. sinkron Oke. gitu. Jadi di sana awal mula ngulik-nguliknya di sana. Dari yang kan di kripto kan macam-macam. Dari duit tuh macam-macam, ada yang di airdrop, Oke. spot yang untuk jangka panjang, terus ada fitur, Ah, ada micin, apa Micin. degen. Oke. Nah, ini kan banyak instrumennya nih, Pak ya. Tentu Bayu juga banyak yang tahu gitu Iya. kan. Banyak hal yang perlu kita obrolin lah di sini. Kalau untuk Willy sekarang fokus di bidang yang Di bidang micin. micin atau degen tadi gitu Iya. ya. Oke. Kalau Bayu sekarang gimana Yu? Sama. Masih bergiat di dalam hal itu gitu ya. Di Degen. Oke. Kalau sebelumnya nih, sebelum sampai ke titik degen lah. Awal mulanya lah kalau Bayu di mana gitu. Kalau awal mula saya kan ini di waktu 2019. Asik, masih inget ya tahunnya. Di awal 2019 kan waktu itu masih kuliah. Masih kuliah. Kan libur corona kan. Betul. Libur corona. Kita sudah tidak dikasih uang jajan lagi tuh. Asli ya. Nah, waktu yang Udah. mepet-mepet itulah. Biasanya orang-orang tuh bisa Insting. berpikir. Iya. Insting mencari Iya, uangnya iya. cepat ya. Ada terus gitu ya. Mulailah membuka-buka internet gitu kan, mencari apa itu yang bisa mendapati duit hasil-hasil yang cepat gitu loh. Iya. Salah satunya tuh ngulik Satu kripto selalu, tadi. ya salah satu itu. Awal mula dapatnya itu pun dari forum Facebook. Anjir. Dari forum Facebook kan lihat-lihat. Dulu Facebook tuh rame ya. Emang rame Rame. dulu Facebook. Apa yang dibahas di Facebook tuh pertama kali? Pertama kali ya seperti airdrop gitu kan. Seperti kayak di Binance. Oke.
yang seperti itu yang lagi naik dulu kan seperti BNB, Ah. Bitcoin kan 2019 2018 kan masih baru-baru booming. Ripam banget itu, Iya. harganya udah gila-gilaan pada saat itu ya. Tapi untuk seperti anak-anak muda yang kayak kita nih masih awam gitu, bukan mau mencari tahu di era modernisasi ini. Betul, kan. betul, betul. Seharusnya kan kalau anak-anak muda sekarang kan kalau pengen tahu, dia bingung segala macam kan bisa ada forumnya di Aha. Facebook segala macam untuk cari tahu kan. Iya, Itulah awal mula saya masuk di ini dulu di forum Facebook. ya di forum Facebook, udah tuh baru beranjak ke Binance Oke. yang besar-besar itu main yang gitu. Main fitur pernah. Main Twitter. Kita kan ibaratnya seperti kayak main forex gitu. Ya, kurang lebih. Tapi ini lebih cepat gitu. 24 jam. Kalau forex kan mainnya ada waktu-waktunya itu Betul, per sekian menit gitu. 24 jam. Udah 24 jam. Berarti kalau future, berarti awal mulanya di future ya. Siap. Berarti instrumen-instrumen itu dipelajarin dari sana berarti. Ya. Benar. Tetap autodidak berarti Pak ya. Tidak. Karena zaman waktu itu saya pertama kali main tuh nggak ada kawan untuk bertanya tuh nggak ada sama Iya, sekali. iya. Kayak ya istilahnya tuh kayak guru atau mentor Iya, yang kita betul. tanya ini Yang harus main pun nggak ngakuin. ada. Oh, Baru kalau di ada cuman circle saya, satu per dua orang gitu Iya. ya Pak. Siap, siap, kalau siap. di siap. circle saya ya Emang nggak ada nih. Informasi media nih kawan saya juga. jadi ngulik-ngulik sendiri Jadi balik-balik kami berdua kan gitu. Kadang kan saya kasih tahu kan. Ayo, enggak kita main ini Binance segala macam apa tuh kata dia kan. Kita sama-sama cari tahu. Jadi kayak ibaratnya saya dapat informasi, saya kasih tahu dia dapat informasi, saya kasih tahu dia kasih tahu saya juga. Oke, oke. Jadi bareng-bareng lah pada saat itu ya. Benar. Titik baliknya 2019. Kalau Willy sendiri gimana coba awal mulanya? Kalau awal mula tuh sama ketemu dari Oh, boleh diminum? Boleh, boleh, boleh. Minum. Kira pajangan. ketemu dari Facebook. Dari Dulu kan Facebook. sempat main kayak aplikasi-aplikasi gitu. Kayak jual beli ada event, kayak aplikasi Binance itu kan dulu masih banyak sering ngadain event. Oke. Oh, itu lebih kayak ke airdropnya. Lebih kayak ke airdrop. Karena kalau airdrop itu kan kita Tidak, cuma Pak. ngerjain syarat-syarat yang diharuskan. Dan nggak harus pakai modal dan segala macam. Padahal modal kuota doang ya. Siap, siap, siap. Terus lanjut ketemu grup micin itu kan. Asik. Terus Ini. pindah ke Telegram. Oh, berarti dia mainnya di Telegram. Sekarang main Telegram. Lebih aktifnya di Telegram gitu, komunitasnya di sana ya. Soalnya gini kan, kalau future, spot, terus sampai ke forex, sampai kita main apa namanya nih, instrumen-instrumen kripto yang lain gitu, saham dan segala macam itu kan sudah hal yang biasa nih Pak. Tapi kalau micin atau degen ini, mungkin masih banyak nih teman-teman yang apa sih micin gitu. Micin kan kita tahu cuman penyedap rasa nih Pak, ya kan? Generasi micin ya mungkin kita nih, kan? Degen apa lagi? Apa nih anjir gitu kan? Degen apaan gitu? Micin itu apaan? bahasa Indonesia. Ah, apa tuh? Micin kan gorengan. Jadi proyek-proyek gorengan gitu. Oh, jadi lebih identik ke gorengan. Project jadi yang ada gorengan. lama gitu. Misalnya gimana tuh coba? Mau Misal project gorengan yang kecil kayak dulu artis-artis dulu pernah denger yang Raffi Ahmad. Oh ya, benar. Ada launching project kripto tuh. Angel LK. Itu termasuk Kok kayak enggak asing gitu kan. masih termasuk project micin. Oke. Karena market cap-nya masih kecil. Siap. Jadi yang bisa dikatain kategorinya micin atau gorengan itu project yang Project yang angin-anginan lah. angin-anginan. Maksudnya gimana nih? Kayak FOMO-nya kenceng atau? Hype-hypean, FOMO, Oh. mungkin ada satu hype yang ini gitu. Makanya artis setiap waktu itu Anang rame kan mungkin dia FOMO ke artis yang lain. Oh, oke. Jadi ikut Siap. aja gitu. Jadi orang Jadi bukan project-project yang untuk diseriusin, cuma untuk angin-anginan. Nah, pertanyaan yang menarik. Kemungkinan kita cuan di sana ataupun mendapatkan profit di sana gimana itu gitu kan. Sedangkan kata Willy tadi kan ini barang project yang angin-anginan, project yang kita ngandalin FOMO, kita ngandalin hype, kita ngandalin apa ya, people connection, temen orang yang membuat project kayak artis ataupun influence gitu kan. Jadi gimana kita mendapatkan profit lah dari sana gitu. Jadi makanya itu sekarang pakai Telegram ini karena semua
fitur di Telegram tuh ada untuk nyari yang kayak project-project yang kayak gitu. Oke. Dari bot, Oh, bot untuk kita jual beli itu udah ada semua di situ. siap. Terus channel-channel yang sering ngasih informasi ini project ini gitu. Oh, berarti udah ada, berarti masifnya komunitas micin atau degen ini lebih ke Di Telegram. Telegram sama Twitter. Oh, dan for information-nya udah di sana semua tuh, kayak oh ini project siapa, ini siapa yang punya, ini ada dari mana segala macem gitu. Berarti semua harus ada apa? Ada akses di Telegram Ada sampai akses semua di Twitter. Telegram. Semua tinggal bisa dicari. Siap. Nah, pertanyaannya kalau boleh tahu nih, modal untuk kita main lah, gitu kan? Oh, dan- Untuk masuk ke micin Iya. atau degen lah. Maaf ya, potong dulu. Oke, gimana? Informasi dulu ya. Gimana tuh? Sebelumnya kita kan tahu bahwa kripto ini high risk, high return kan. Oke, Bahwa siap. kalau micin ini lebih lagi. dari itu. Oke. Nanti kan kalau orang dengar nanti wah enaknya nih cuma modal segini dapat segini. Nah, benar nih, Yang benar. harus kita garis bawahi itu dulu. Degen ini lebih lagi daripada kripto. High risk, high return-nya. Siap, Dia siap. lebih besar resikonya lagi. Oke. Kalau kita nggak tahu basing masuk gitu kan. Berarti very fluktuatif lah bisa Karena dibilang. di ya. kripto ini Nah. orang lawan orang. Oke. Jadi dia yang beli duluan dia menang, beli di bawah. Oh. Kalau di kripto kan yang mengatur candle itu kan dari jual kita beli. Siap, Jual ya beli supply orang. in demand, Nah, supply in demand, benar. Jadi ya emang kita orang lawan orang harus pinter-pinter ya, tega nggak tega. Siap. Berarti siapa yang beli duluan, Ya itu menang. yang bakalan menang. Dan itu yang mendapatkan profit yang besar. Nah, Oh, tapi oke. tergantung nafsunya lagi ya. Siap. Nggak menutup kemungkinan yang beli di atas bakal rugi, masih bisa naik lagi. Karena kan kita nggak tahu pasar Iya. gimana, kayak mana kan. Yang menentukan semuanya pasar. Karena ada supply and demand tadi, semakin banyak itu barang yang beli, berarti semakin sedikit pemasoknya gitu ya. Terbaliknya juga seperti itu gitu ya. Siap. Nah, balik ke modal lah. Mungkin kan teman-teman nih udah menggiat ini cukup lumayan lama ya. Dari 2019 sekarang udah hampir 2024 gitu kan. Kalau untuk modal sendiri lah, gimana sih untuk awal masuknya ke dunia kripto, Babil khususnya micin atau degen lah gitu. Jadi kalau untuk matching itu kan dibagi macam-macam jaringan. Oh, Jadi nggak bisa kita matokin segini nggak bisa. Karena setiap jaringan itu ekosistemnya kan beda-beda. bener. Dan fee-nya yang digunakan juga beda-beda gitu. Jadi ya kalau untuk sekarang lebih ke ETH sama Solana. Oke. Berarti dia setiap jaringan itu ada degennya masing-masing. Setiap jaringan ada. Ada micinnya masing-masing berarti ya. Siap. Misalnya kayak ETH, itu ada proyeknya sendiri Ada di project ETH sendiri ETH gitu. sendiri. Karena itu kan ekosistem setiap blockchain kayak gitu. Siap. Kalau Solana demikian. Oke. Berarti kalau sekarang yang lagi hype Solana sama. Kami Solana ETH. Emang dari dulu. Siap. Kalau untuk sekarang nih, Bayu lagi giat di mana nih? Di jaringan mana kalau boleh tahu? Gitu. Kalau sekarang ini kita lagi ngikutin yang trending-trendingnya rame-rame aja dulu ya. Oke. Kalau dulu kan mainnya di BNB. Waktu 2019, 2020, 2021 kan ramean masih di BNB. Naik ke 2023, 2022, 2023 itu ramean di ETH. Oke. Ah, akhir-akhir ini ETH sudah mulai ditinggalkan, Siap. sudah mulai sepi karena fee-nya terlalu besar. Oh. Karena yang masuk-masuk itu bos-bos yang besar itu. Siap, Kalau siap. untuk kita yang kecil-kecil ini masih pemula ini, kalau main di ETH nampaknya kurang Oh. karena terlalu besar. Modal butuh besar. Terlalu besar. Iya. Berarti setiap jaringan itu memiliki fee yang berbeda. Ya. Tentu juga punya modal yang relatif berbeda. Benar. Kalau ETH nih, kalau boleh tahu lah, jaringan Ethereum yang teman-teman mungkin sering dengar lah gitu kan. Ethereum. Itu di nominal berapa, Pak? Kalau kita pengen masuk ke dunia micin atau degen lah. Nah, itu tanya sama bosnya. Nah, gimana, Will? Kalau ETH lah, Gitu. misalnya teman-teman harus nyiapin ya berapa atau safety-nya gimana gitu. Kalau untuk safety mungkin kisaran 10. 10 modal awal. 10 juta. Anjir, gede juga ya. Karena kalau setiap kita sekali entry atau beli itu kan kisaran 2 juta 3 juta. Itu Sekali di luar- entry doang di itu? luar fee. Anjing. Bisa kan fee itu kan jual sama beli. Oke. Berarti kalau misalnya kita beli kan anggap kita beli 3 juta. Ha. Belum kehitung fee itu kan
tergantung rame apa enggak. Ya. Kalau misalnya ETH rame bisa fee itu kadang 1 juta untuk akses Cuman transaksi, fee doang bisa 1 transaksi jutaan? beli, belum transaksi jual. Itu fee masuk bayi itu. Fee. Berarti kan keluar masuk 2 juta gitu. Keluar masuk 2 juta. Total berarti entry 3 juta, fee 2 juta, hampir 5 juta. Nah, pertanyaannya dengan modal sebesar itu sekali entry itu ya, gimana kita ngitung keuntungannya gitu ataupun perkaliannya atau ya kan nggak masuk akal nih Pak. Sekali entry sampai 5 juta, beli kita kena 1 juta, jual kena 1 juta. Ini selaku orang awam ya, saya tanya gimana coba hitung-hitung keuntungannya gitu kan. Nggak relate dengan modal yang sebesar itu, kita langsung dapat keuntungankah atau tidak menutup kemungkinan kita mendapat suatu kerugiankah gitu kan. Itu gimana nih kalau boleh tahu sedikit Kalau untuk dipaparin sekarang kan? Di Telegram itu udah ada botnya, trading itu, Oke. khusus untuk micin. Jadi kita bisa beli melalui bot itu. Misalnya kita beli sekitar 3 juta, nanti persenannya itu kelihatan. Kalau misalnya dia naik jadi 4 juta, 5 juta. Kalau sedemikian rupa juga kalau dia turun. Dia kelihatan persenan minus gini. Jadi kita tinggal ngecek di bot, ngecek di bot. sama di grupnya. Bahasa mudanya gini kan. Nah, gimana tuh? Bahasa Monitor mudanya lah. tuh, kita membeli ada suatu proyek. Ya. Kita membelinya lewat bot. Sudah membeli lewat bot kan kita ketahuan tuh nanti belinya di market cap. Ada namanya di dalam bot itu market cap. Market cap itu seperti kayak keuangannya sudah masuk dalam situ sudah berapa gitu. Misalkan kita sudah membeli di 10.000 kan, 10k. Nanti pas kita masuk 10k itu di market cap 10k itu, taruhlah kita masuk 3 juta itu kan. Kalau dia naiknya ke 20k berarti kan otomatis sudah kali 2. modal kita Sudah 100% dari Oh, masuk. dikali 2 maksudnya dari modal, misalnya kita masuk 3 juta tadi kata Bayu kan. Masuk nih market cap dari 10k, kita masuk di 10k, masuk loncat lah naik harganya ke 20k. Itu berarti udah kali 2. Udah Kali 2 jadi 6 juta. Jadi 6 juta. Anjir. Itu kalau tergantung lagi, tergantung nafsu kita. Kalau mau di Take take profit atau enggak ya itu balik lagi ke orang lagi, tergantung nafsu. Kembali ke diri kita lah, mengontrol hawa nafsunya gimana gitu. Kalau mau ditahan bisa. Kalau suatu proyek itu bagus, dia bakal naik lagi. Kalau proyek itu misalkan sepi atau kurang, berarti Bisa minus. Bisa hilang yang 3 juta itu. Oh, siap. Itulah resiko. Jadi berarti udah minus 4 juta. Kalau misalnya hilang, kalau misalnya minus gitu ya, Nah. turun nih harganya gitu ya. Nah, pertanyaannya, kalau kita bilang ini apa ya? Bisa kita bilang ini kan sebenarnya kan ini jual beli, masuknya kan trading tadi yang kata Willy, daily trading. Kalau pertanyaannya kalau misalnya ini barang kita nggak tahu untung atau ruginya, tentu ini bisa dianggap judi ataupun gambling gitu kan. Nah, pertanyaannya ada nggak sih cara menganalisanya ataupun cara apa ya, melihat proyek ini bakalan naik prospeknya atau proyek ini oh ini nggak bisa nih, nggak bagus gitu. Ada nggak sih salah satu analisanya ataupun pisau toolsnya lah untuk kita menganalis ini proyek bagus, ini proyek patut dibeli, ini proyek prospeknya bakalan naik ataupun bakalan turun. Nah, ini kan tentu harus dipertanyakan gitu kan. Karena kalau tidak ada tools ini tadi, bisa kita bilang ini barang judi, Pak. Nah, tentu yang kita beli sama halnya kita membeli kucing dalam karung. Iya kan? Nah, kebanyakan identik teman-teman yang mungkin kurang tahu, yang mungkin kurang memahami dunia perkriptoan, mereka menganggap ini barang judi, Pak. Gitu kan. Nah, sedangkan menurut teman-teman lah yang menggiati ini, ada nggak sih analisanya tersendiri ataupun pisau-pisau toolsnya untuk menganalisa suatu proyek ini bakalan naik ataupun bakalan turunnya gitu? Kalau masalah itu biasanya kan setiap ada kegiatan kan kita harus ada panutan gitu kan. Benar. Panutan itu seperti channel. Kiblatnya tuh kita lihat channel mana channel Yang bagus, yang kita percaya gitu. Telegram, yang besar gitu kan. Misalkan dia ngekal gitu, mempromosikan proyek itu biar bisa naik. Berarti kan secara langsung panutan kita percaya sama dia, barulah kita beli itu. Berarti kan secara nggak langsung, berarti orang tuh sudah mempromosikan channel itu, berarti kan bagus gitu lah. Bisa jadi Itu kayak panutannya. Itu salah satunya menjadi patokan ya gitu. Kira-kira kalau ini atau mungkin ada ini ya apa ya, pisau analisa tersendiri lah selain itu. Ini kan Pripam ini kan antara ngekal antara istilahnya di channel besar gitu kan yang punya komunitas yang banyak.
itulah bedanya Degen dengan forex ataupun yang lainnya saham gitu kan. Kalau di forex ataupun saham kan kita bisa analisa, Iya. namanya analisa kan, analisa candle. Kalau Sebenarnya bisa juga dianalisa. apa ya sih? Bisa dianalisa. Cuman untuk MC yang udah besar, sekitar gimana 10 tuh? juta, Gimana tuh, 15 M. Itu kan jadi di Degen ini kan ada 2 project simpang, kayak Meme, Dogecoin, Dogecoin, Iya. Shiba, itu kan project Meme, Betul. yang nggak punya utilitas. Betul. Satu yang punya utility yang kayak Ethereum itu kan termasuk project utility, dia Betul. punya kegunaan, Binance juga punya kegunaan, jadi Punya ekosistem. punya ekosistem. Jadi di project Micin juga ada yang kayak gitu. Oh, siap. Ada yang meme, ada yang utility. Ah. Yang utility itu kan biasanya mungkin bisa kita pahami lah. Kalau misalnya websitenya bagus atau devnya emang kerja gitu kan bisa kelihatan. Oke. Jadi istilahnya ada apa ya, semacam Patokan. report dari dev yang dimana dia melaporkan project kita udah sampai sini, project kita udah sampai sini, ini yang dilakukan oleh tim gitu kan. Sedangkan kalau meme ini kan sifatnya mengandalkan gimana kalau meme ini? Hype. Homo-homoan. Lebih ke hype-nya ya. Lebih. Nah, pertanyaannya kalau kayak Doge, Shiba itu kan udah termasuk, dia udah masuk ke market cap kayak Binance, sudah ke toko kripto dan lain segala macam itu kan udah rilis di sana tuh kan. Iya. Nah, tahapan Degen ini berarti kan tahapan yang belum sampai ke titik itu tuh. Belum. Iya kan? Masih jadi di kripto itu kan ada namanya DEX sama CEX. Oke, gimana tuh? DEX itu decentralized, Hah? yang kayak yang micin untuk pakai micin itu DEX. Cuman Oke. kalau CEX itu kan kayak aplikasinya Binance, Oh, Toko siap. Kripto, Pintu, Indodax itu namanya CEX. Oke. Berarti salah satu pisau analisa kita itu memahami devnya, memahami projectnya. Memahami influencer yang backing dia project itu. Oke, karena itu menjadi salah satu integritas dalam proyek itu sendiri ya. Siap. Patut kita percaya atau tidak, berjalan atau tidak proyeknya, itu berarti salah satu pisau analisanya. Iya. Nah, kalau untuk candle sendiri, ada Kak? Kan kalau identiknya nih Pak, kripto maupun saham ataupun forex sekalipun, ini masih banyak teman-teman yang mengandalkan analisa teknikal. Iya kan? itu kurang. Nah, kalau di khususnya di Degen sendirilah, Degen atau Micin, analisa teknikal ini berlaku nggak kira-kira? Itu yang saya bilang tadi itu. 50-50 lah, 50-50. 50-50? 50-50. Agak kurang bisa Nggak, Karena oke. masalahnya Nah, gimana? kalau candle itu kan analisanya kan di market besar. Ya. Dan itu pun projectnya udah jelas arahnya kemana. Dia punya roadmap 2024, 2025, siap. 2026. Itu kan udah jelas. Terus yang masuk kayak ke Binance gitu kan perlu verifikasi Siap. devnya siapa, terus dia megang supply berapa gitu. Kalau sedangkan di Micin ini kan kita nggak tahu. Bergerak anonimus. Siap. Jadi kalau untuk analisa candle itu mungkin 50-50. Karena bisa jadi supply itu dimainin sama devnya itu. Oh, berarti tidak menutup kemungkinan proyek yang ada di Micin atau Degen itu identik dengan scammer. Scammer. Siap. Menarik nih. Banyak teman-teman mungkin yang kurang tahu dalam hal ini gitu kan. Tentu ketika kita ingin masuk juga ke dunia permicinan ataupun perdagangan ini perlu banyak perhitungan-perhitungan yang matang lah. Betul. Jangan sampai teman-teman ke FOMO cuman gara-gara keenakan kalian 2, kalian 3 dan lain segala macamnya. Tapi pertanyaan yang menarik nih. Selama bergerak di dunia perkriptoan lah. Kalau Bayu sendiri udah berapa nih profit yang paling gede lah dihasilin? Coba kalau masih ingat lah kira-kira berapa coba? kalau profit ya jadilah. Ya, jadi ini berapa? Maksudnya itu berapa gitu kan? Mungkin ya bisa salah satunya gini Pak. Aku pengen temen-temen ini cuman bukan dengan apa ya, dengar enaknya aja gitu loh, bukan dengar enaknya kita dapat profit berapa, dengar enaknya kita dapetin uang cuman ngeliatin HP, ngeliatin laptop ataupun komputer, tapi aku pengen yuk teman-teman kalau memang ingin bergerak ataupun ingin berkecimpung di dunia kripto, yuk ayo belajar gitu. Nah, yuk ayo kita budayakan baca literasinya, kita baca kan karena sudah banyak gitu kan. Istilahnya kita tinggal buka akses YouTube udah ada, kita buka Telegram sudah ada channel-channelnya, kan tentu tinggal kita yang kemauan kita sendiri. Aku pengen jangan sampai teman-teman itu ngelihat kita ataupun teman-teman yang
istilahnya nanti bergerak di dunia kripto, bergerak di dunia micin atau perdagangan, ngelihat enaknya aja gitu. Tentu pasti ada nih keuntungannya, tentu ada kerugiannya juga gitu kan. Makanya saya pengen tanya nih, kalau dari Bayu sendiri lah, kalau keuntungannya yang menurut Bayu inilah termasuk yang paling besar dalam sejarah proses berapa ya namanya, berkecimpung di dalam dunia perkriptoan. Berapa kira-kira Pak Bayu? Aset yang sudah dibeli dan Atau asetnya dan lain segala macamnya gitu kan. Jangan nggak etis sih ngomong. Siap. Berarti nggak mau disepil ya, siap. Kalau untuk kerugian deh, kira-kira berapa yang paling gede? Kalau rugi ya pasti ada banyak lah. Berapa kira-kira kalau untuk kerugian aja? Kalau kerugian kan nggak terlalu FOMO. Nah, berapa nih Pak Bayu? Lumayan. Lumayan berapa nih kira-kira? sebutin Kepala-kepala dua ada. Kepala dua ya, Tiga ada. anjir. Untuk kerugian nih. Itu untuk kerugian. Kalau untuk keuntungan? Ya lumayan. kepala 2 di atas dikit. Ada cerita lucu lagi nih. Nah, sebelum masuk ke dunia kripto. Siap. Ada dulu temen ngajakin, dia sering lihat Hmm. forum Facebook segala macam kan. Anaknya hobi masuk Ngulik ke lah, web, ngulik ke web gitu kan. Dia ngajakin main modal 20.000 kata dia kan. 20.000 rupiah. Modal 20.000 rupiah. Oke. Kami main kan. Bapak ini ikut juga ini. Saya aja cerita. Bapak ini ikut juga. Udah tuh kami main, dapat malam itu sekitar 500.000 langsung. Terkejut kan? Ini bisa barang ini bisa ditangkap Iya, enggak kan? Izin, kalau boleh tahu tuh sistematisnya gimana cara Itu mainnya? sepertinya kayak kami masih main ponzi itulah. Oke. Karena kami dulu belum tahu. Identiknya Ponzi atau money game lah. Money game. Main-main itu. Tapi bisa di WD. Waktu itu malam itu kami belum tahu ini kan. Oh. Di HP sudah 500.000. Tapi belum tahu cara narik segala macam kan. Besoknya kami tarik rupanya bisa. Oke. Tariklah sekitar 300-400.000 baru kami main lagi. Main ini sampai adalah mungkin 50 juta, 100 juta itu mungkin ada. Serius? Gitu. Masya Allah. Ada ada berbagai juga. Enggak kan ada. Sampai ratusan juta itu, Pak. Iya. Itu kalau kita berbicara tentang Ponzi. Oh, skemanya beda nih. Tapi ini beda dari kripto. Beda. Ponzi itu Ponzi beda. paling awal dia yang menang. Oh. Karena yang awal itu kan otomatis kayak ngomong di ya WD 50 otomatis kan pasti ngomong-ngomong yang lain. Iya. FOMO yang lain. Terus yang baru-baru masuk itu jadi korban. Oh, korban. Oh, hampir mirip kayak MLM gitu. Kalau bisa dibilang itu lah. Istilahnya semakin banyak anak, semakin banyak keuntungan. Tapi skemanya dia lebih ke aplikasi lah dan segala macamnya gitu ya kurang lebih. Betul. Dan itu hampir ratusan juta profitnya. Mungkin ada Masya Allah. 3 digit ada. Gila. Mungkin. Itulah kami pergi kan mikir kalau itu enak. Rupanya tidak selalu tentang yang kayak itu tuh enak. Karena Ponzi Karena- bakal berakhir kayak gitu. Karena kan nafsu manusia ini ya sama-sama kita tahu kalau sudah dapat besar kita pengen yang lebih besar lagi. Benar. Dan uang itu sudah ada di dalam HP itu kan, di dalam aplikasi itu. Enggak kami tarik karena kami pedagangkan lagi. Oh, karena Nanti masih berpikir, oh ini bakal ini bakal lagi, naik. ini bakal Rupanya lama-lama enggak. Siap. Lama-lama hilang. Palingan yang ada yang ditarik palingnya cuma ada 20-30 juta. Itulah kami pakai untuk poya-poya. Kau ingat? Siap. Dari awal situlah, misalkan kami sudah habis itu, barulah kami bergerilya nyari yang barulah nemu kripto ini. Lalu sampai sekarang main di kripto. Emang awalnya kita harus sesat dulu, baru mendapat jalan yang baik. Karena apapun itu hanya ya kita anggap itu pelajaran. Karena yang saya tahu sejauh ini saya di kripto, saya juga sedikit banyak berkecimpung di kripto kan. Ya uang yang masuk pasti udah kita anggap hilang. Nah. Dalam artian ya apapun halnya yang ada di dalam situ kita anggap itu edukasi untuk kita gitu kan, terlepas memperkuat apa ya psikis, mental selaku, karena ya kita mengontrol hawa nafsu kita selaku manusia yang dimana seyogyanya manusia ini selalu haus akan keuntungan, selalu haus akan kelebihan. Di situ kita dapat mengontrolnya, selalu merasa kurang pastinya gitu. Nah mungkin itu salah satu cerita lucunya ya dari sini lah. Tadi saya belum selesai nih pertanyaannya dari segi keuntungan dan kerugian. Kalau dari kerugian dulu deh,
Pilih paling besar berapa nih mengalami kerugian? Paling besar itu mungkin seminggu 20 juta. Hampir 20 satu Sampai situ minggu. 20 juta. Masya Allah. Nah, kalau dari segi keuntungan, Pasti untuk Paling mungkin gede. sekarang Paling gede, paling bisa. gede semalam itu bisa 50. paling gede per satu malam bisa hampir 50 juta. Anjing. Siap. Mungkin kalau sebulan kalau misalnya lagi sepi mungkin 10 lah. Oke. Berarti standar-standarnya bisa sudah hampir di range 10 juta, 5 sampai 10 jutaan lah. Iya. Oke, mungkin terakhir lah nih kita ngobrol-ngobrol santai. Gue pengen dengar dari teman-teman yang udah lama bergiat di kripto, baik itu di Micin, baik itu di Degen, ataupun punya jalannya sendiri lah, kayak Bayu pernah mengalami Ponzi, Willy juga lama lah bergiat di dalam hal ini gitu kan tentunya. Kalau boleh kasih pesan-pesan sama teman-teman nih yang pengen gabung ke dunia kripto mungkin, atau pengen coba belajar atau gimana, kira-kira ada pesan-pesannya nggak untuk teman-teman gitu? Mungkin dari Bayu lah dulu gimana? Kalau untuk kawan-kawan yang baru mau masuk, Yang penasaran dengan Yang kripto penasaran itu dengan apa? kripto. Kita tuh harus banyak membaca, banyak mencari informasi, banyak mencari channel-channel, panutan-panutan gitu. Jangan kita ibaratkan misal aku ada nih uang 1 juta, mau langsung dimasukin di depositin, jangan. Nanti itu bakal hilang lah ya itu. Sia-sia. Sia-sia. Jadi kita harus banyak bertanya lah sama kawan-kawan, misalnya masuk grup, masuk channel itu kan. Ada tuh member-member tuh Iya. yang dari Indonesia, yang dari luar juga banyak kan. Kita harus banyak bertanya sama orang tuh. Oke. Pokoknya intinya harus banyak bertanya gitu lah. Banyak sharing gitu. Siap. Karena malu bertanya sesat di jalan. Oke. Untuk Willy mungkin ada pesan-pesan sendiri dari Willy. Itu sama kayak Ya mungkin gimana? Maksudnya gini Willy. Kebanyakan kan orang tuh cuma ngelihat enaknya aja. Tentu dia nggak pernah Jadi, ngerasain pahit untuk ataupun hal-hal selama yang itu selama ini kan sampai di titik ini Nah. mungkin butuh waktu sekitar kalau saya 2 tahun 3 tahun 2 tahun 3 tahun. baru mulai merasakan hasil dari kripto itu. Siap. Berarti Berarti memang kita nggak bisa anteng gitu, harus nyari-nyari informasi karena kan kripto ini diadaptasi dengan teknologi. Benar. Teknologi selalu berkembang. Siap. Kita menerap sedikit aja teknologi udah beda. Iya, benar. Sama halnya dengan kripto. oh berarti tetap beriringan barang ini. Siap. Oke, mungkin terakhir ini pesan-pesan dari teman-teman, semoga ada beberapa hal yang bisa diambil baiknya, mungkin yang buruknya juga dibuang. Tentu semua hal itu tidak ada yang instan, semuanya tetap melalui proses, baik itu dari segi apapun itu, tetaplah berproses. Mungkin itu saja yang dapat kita sajikan pada malam. Sekian dan terima kasih.